Itu melukai birokrasi di level bawah. Mereka menjadi penonton dan sangat terpukul dengan kebijakan yang ugal-ugalan seperti itu. Saya usulkan buat Pak Prabowo Subianto, ada langkah jitu untuk tanpa penghematan anggaran yang paling efektif. Segera bawa itu undang-undang penyitaan aset. Tangkap semua itu oligarki. Tapi kalau ada musibah, masalah, kemudian rakyat ditekan, menurut saya ini kucing kampung. Lama-lama kita muak juga. Ternyata rejim yang keluar dari gorong-gorong dan kucing kampung ini sama saja. Rakyat akan kehabisan kosakata. Bagaimana cara untuk meyakinkan mereka yang berkuasa, yang hidup foya-foya, yang hanya suaranya besar, wajah garang, mempamer masa lalunya, dia jenderal ini, dia angkatan ini. Semua bullshit itu gak dipakai itu. Tidak ada seperti itu. Semua bullshit itu gak dipakai itu. Tidak ada seperti itu. Dan negara dikorbankan dengan alasan penghematan anggaran. Ini tidak adil. Itu melukai birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini negara dalam bahaya ya. Tampaknya lebih berbahaya daripada zaman presiden sebelumnya. Dari Faisal Assegaf tadi kita dapat dua kosakata. Yang lalu itu rejim yang keluar dari gorong-gorong, yang sekarang adalah rejim kucing kampung. Dan itu yang poin pertama. Kalau rejim kemarin itu kebijakan-kebijakannya karena menyusahkan orang banyak dan mengagungkan oligarki, itu kata Rocky Gerung rejim yang bajingan tolol ya. Ini ucapan Faisal Assegaf sama Rocky Gerung sama-sama tajam dan pedes ya. Itu yang pertama. Yang kedua, rakyat itu menghendaki ya adili Jokowi. Coret-coret itu, grafiti itu ada di tembok-tembok kota, di Medan, di Jakarta, Solo, Bandung, Malang, Surabaya. Tapi Prabowo dengan gagah berani bilang hidup Jokowi. Jadi rakyat itu pengen Jokowi diadili, sebaliknya dengan Prabowo hidup Jokowi, bukan adili Jokowi. Nah ini bahaya kan. Terus kemudian kata Faisal Assegaf itu yang ketiga, ini yang presiden sekarang itu membanggakan masa lalunya sebagai jenderal ANU. Itu bullshit semua. Dan omongannya besar, kelihatan garang dan kelihatan membela rakyat. Tetapi dengan pemotongan anggaran itu yang dirugikan rakyat. Jadi solusinya kata Faisal Assegaf ini, ada solusinya yang sedang ada di DPR, di prolegnas yang belum dibahas, yaitu perampasan aset ya. Dan koruptor itu ditangkap, oligarki itu ditangkap, uangnya dari situ dimiskinkan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Prabowo. Jadi ini omongan yang retorikanya besar atau sebagai seorang demagog yang mungkin bisa didefinisikan sebagai ultranasionalis. Prabowo akan mengamankan sumber daya alam dari penjarahan asing ya. Dan kemudian akan membela rakyat. Itu semuanya bullshit katanya. Ternyata kalau ada masalah, ada yang susah, itu yang ditekan itu rakyat ya. Anggarannya dipotong untuk kesejahteraan rakyat. Bukannya yang ditangkepin, yang ngambil uang itu bukannya ditangkepin katanya, oligarki itu. Jadi sama ya, kesamaan antara rejim kucing kampung sama rejim gorong-gorong itu lebih bahaya sekarang. Kenapa? Yang sekarang itu punya partai dan partainya besar, sementara yang kemarin itu nggak punya partai. Dan kemudian yang keempat ya, Prabowo bilang dia menang jadi presiden setelah bertarung untuk keempat kalinya itu karena bantuan Jokowi, presiden ke-7. Itu diungkapkan di ruang publik ya, di ruang publik. Dan kita mempersoalkan ya, bantuan itu
dari Jokowi sebagai presiden itu sudah nggak perlu lagi bicara soal etik, soal etika, karena dia sudah bilang kan, mempersetankan etik, semua etik itu, bahwa Saifullah Fathah itu merumuskan bahwa kecurangan itu terjadi sebelum pemilu, yaitu dengan mobilisasi bansos itu sebelum pemilu hanya untuk kelompok tertentu, calon presiden, wakil presiden tertentu, dan tidak untuk yang lain, dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden, ya. Dan kemudian pengerahan Partai Coklat, pengerahan aparatur desa lewat abdesi di GPK, kemudian pengerahan ASN untuk memenangkan calon tertentu, dan intimidasi terhadap kepala desa yang akan dibongkar kasusnya soal penyelewengan dan desa kalau tidak memihak calon presiden, wakil presiden tertentu yang didukung oleh penguasa. Nah, itu masalah-masalah kecurangan pra Pilpres itu yang dipersoalkan oleh banyak kalangan civil society, dan itu dipersetankan oleh Prabowo, bahwa masalah-masalah yang dipersoalkan oleh para ahli itu, para pengamat pejuang demokrasi dan civil society itu, bagi Prabowo itu enggak jadi masalah. Yang penting presiden yang ke-7 itu sudah membantu kemenangan dia sebagai presiden, makanya dia mengucapkan terima kasih dan hidup Jokowi. Ini satu permulaan pemerintahan yang buruk dan berbahaya, ya. Kecenderungan pemerintahan yang otoriter dan kemudian menakut-nakuti lawan politik dan kemudian menjilat penguasa sebelumnya, tapi tidak berani mengurus akar masalahnya, yaitu oligarki. Ini satu pemerintahan yang akan meneruskan dominasi oligarki dan meneruskan, ya, intimidasi terhadap rakyat dan tidak memihak rakyat dengan anggaran yang diefisienkan tadi, justru membuat anggaran itu tidak bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat, kan dipotong hampir 50%-nya. Jadi saling memuji, poin yang kelima, saling memuji. Yang satu, bahwa kata Jokowi di depan kader-kader Gerindra, bahwa Jokowi mengatakan Prabowo adalah presiden yang terkuat berdasarkan survei, dan dia menantang, coba tunjukkan presiden di mana di dunia ini yang sekuat Prabowo dan didukung politik di parlemen yang juga kuat. Puja-puji terhadap Prabowo memang betul-betul saya sendiri muak, ya. Sementara Prabowo juga memuji habis Jokowi, hidup Jokowi. Memang ini jadi, kita kok jadi punya pimpinan negara, presiden yang begini, ya, saling memuji. Kata Ali bin Abi Thalib, lemparkan pasir kepada orang yang suka memuji. Berbahaya pujian itu, sambil memukul lawan-lawan politiknya, karena ucapan-ucapan yang memuji kawan seiring, ya, kawan yang sama-sama berkuasa, atau mengagungkan pihak lain yang membantu dia, itu sekaligus mengintimidasi lawan-lawan politiknya. Dan ini tampaknya kita prihatin, ya, dengan gaya retorika Prabowo, dan kita prihatin dengan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi, yang tidak pandai pidato tetapi pandai membohongi kita semua lewat kebijakan-kebijakan politiknya. Sementara sekarang kita punya presiden itu pandai pidato, pandai retorika,
dan pandai membanggakan masa lalunya, tetapi tidak pandai untuk merampas aset oligarki dan diberikan untuk keadilan sosial, untuk kesejahteraan kita semua. Justru tak satu pun ya pengaruh oligarki itu yang bisa dikendalikan, bisa dilumpuhkan, bisa diatasi secara hukum. Sejauh yang kita tahu, baru berhasil membongkar pagar laut dari bambu sepanjang 30 km, tetapi tidak bisa ya membongkar kejahatan yang dilakukan oleh oligarki yang berkolaborasi dengan penguasa. Bagaimana menurut Anda? Kalau saya prihatin dengan gaya, retorika, dan kepemimpinan arah dari presiden kita yang baru di dalam mengelola negara ini, yang ternyata betul-betul tidak berdaya menghadapi oligarki, musuh sesungguhnya yang begitu rakus melalui proyek-proyek strategis nasional yang sampai ratusan itu, dan mengorbankan rakyat dan warga Indonesia sendiri, dan konflik-konflik tanah dan agraria yang selalu dimenangkan oleh oligarki karena didukung oleh tanda tangan dari sang penguasa dari level atas, tanda tangannya sampai level bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu melukai birokrasi di level bawah. Mereka menjadi penonton dan sangat terpukul dengan kebijakan yang ugal-ugalan seperti itu. Saya usulkan buat Pak Prabowo Subianto, ada langkah jitu untuk tanpa penghematan anggaran yang paling efektif. Segera bawa itu undang-undang penyitaan aset. Tangkap semua itu oligarki. Tapi kalau ada musibah, masalah, kemudian rakyat ditekan, menurut saya ini kucing kampung. Lama-lama kita muak juga. Ternyata rejim yang keluar dari gorong-gorong dan kucing kampung ini sama saja. Rakyat akan kehabisan kosakata. Bagaimana cara untuk meyakinkan mereka yang berkuasa, yang hidup foya-foya, yang hanya suaranya besar, wajah garang, mempamer masa lalunya, dia jenderal ini, dia angkatan ini. Semua bullshit itu nggak dipakai itu. Tidak ada seperti itu. Semua bullshit itu nggak dipakai itu. Tidak ada seperti itu. Dan negara dikorbankan dengan alasan penghematan anggaran. Ini tidak adil. Itu melukai birokrasi.